Nenek ini bernama Lau. Walaupun usianya sudah tua, tapi kekuatan fisik Lau tak bisa diremehkan. Lau tinggal di suatu desa pulau terpencil di Amerika. Dulunya dia adalah mantan agen khusus CIA. Pagi itu Lau pergi ke bank untuk menarik seluruh uang tabungannya. Saat sedang mengisi formulir, dia melihat ada berita di TV yang mengabarkan bahwa CIA diduga terlibat dalam kudeta negara Iran. Mendengar berita tersebut, Lau tidak terlalu kaget. Waktu mau pulang, dia digodain polisi kakek-kakek bernama Rankin. Rankin bilang di usia sekarang ini mereka harus bisa menjaga kesehatan. Jadi kalau Lau mulai merasa encok atau sakit pinggang, dia bersedia meminjamkan gelang anti encok miliknya. Tapi Lau sama sekali tak tertarik. Di sisi lain desa, ada seorang wanita single parent bernama Hana dan anaknya bernama Vi sedang membersihkan kebun. Dulu keluarga Hana tinggal di perkotaan. Namun semenjak sang suami meninggal, dia memutuskan pindah ke pulau terpencil ini. Setiap kali bertanya kapan ayahnya pulang, Hana selalu mencoba mengalihkan perhatian dan mengajaknya main petak umpet. Tak lama kemudian, Lau datang menagih uang sewa rumahnya. Ternyata rumah yang Hana tinggal sekarang ini adalah rumah milik Lau. Tanpa senyum sedikit pun, Lau menyuruh nanti malam Hana masukkan saja uang di sewa laci rumahnya seperti biasa. Dari pertama pindah, sebenarnya Hana sudah kesal dengan sifat Lau yang galak, aneh, dan antisosial. Tapi karena Hana ngontrak di rumahnya, mau gak mau dia tetap harus menghormati wanita tua itu. Saat mau pergi, Lau hampir menabrak Vi. Bukannya minta maaf, tuh nenek malah ngomelin Hana karena gak becus jaga anak. Mendengar omelan barusan, Hana langsung istighfar. Setelah Lau pergi, teman Hana bernama Chris berkunjung. Chris kesana cuma untuk mengingatkan kalau 2 hari ke depan akan ada badai besar. Dan seluruh warga disuruh jangan keluar rumah dulu sampai badai reda. Di tengah obrolan dari dalam rumah Vi memanggil, minta dicarikan boneka kesayangannya. Tepat saat Chris pamit pulang, perlahan-lahan hujan mulai turun. Di jalan Chris melihat ada pria kehujanan meminta tumpangan. Karena kasihan dia pun menolong pria itu. Dalam mobil sambil jalan mereka mengobrol banyak hal, tertawa bahkan bernyanyi bersama. Tapi tiba-tiba malamnya ketika Hana dan Vi ingin tidur, mendadak listrik di rumah padam. Waktu sedang memeriksa listrik, Hana bingung kenapa ada mobil Chris di luar. Padahal tadi Chris sendiri yang bilang jangan keluar rumah selama badai. Saat diperiksa, Hana begitu kaget melihat mayat Chris. Karena ketakutan, Hana buru-buru kembali ke rumah. Namun di dalam rumah, Vi tidak ada dimanapun. Hanya ada sebuah foto Vi bersama pembunuh Chris. Dan ternyata pria itu adalah ayah Vi, suami Hana bernama Philip yang sudah lama meninggal dunia. Di sisi lain, Lau sedang menulis surat wasiat. Di surat tersebut dia menulis jika meninggal nanti maka semua harta serta rumahnya ini akan diberikan pada Hana. Meski mereka berdua tak akrab, tapi hanya Hana lah satu-satunya orang yang dekat dengannya. Selesai menulis, Lau duduk di tengah ruangan. Kemudian mulai mengarahkan senapan ke dagu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Waktu tinggal sedikit lagi pelatuk ditarik, mendadak Hana masuk dan berusaha menghubungi polisi pakai telepon rumah Lau. Sayangnya listrik rumah Lau juga mati. Dengan panik Hana menjelaskan Vi diculik mantan suaminya yang seharusnya sudah meninggal. Ia lalu memberikan foto Philip di kamar tadi. Di balik foto itu ada pesan bertuliskan, "Hai ibu, sekarang giliranku." Lau bilang dia akan membantu asalkan Hana tenang. Anehnya saat mau mengejar, mobil Lau tak mau menyala. Ketika diperiksa, dalam mesin mobilnya sudah dipasang bom. Beruntung mereka berdua selamat. Lau yang sudah biasa menghadapi kejadian seperti ini pun tetap tenang. Lalu mengatakan kalau mereka tak punya pilihan lain selain jalan kaki. Karena masih syok, Hana cuma bisa menurut tanpa bertanya apapun. Mereka kemudian pergi mengikuti jejak Philip. Sementara itu, Philip yang sedang istirahat di sebuah gubuk rumah mencoba mengajak putrinya bicara. Awalnya Vi ketakutan, dia sudah bertahun-tahun tak bertemu ayahnya. Namun saat Philip bilang kalau mereka berdua akan pergi ke tempat yang sangat indah, bocah polos itu pun mulai tenang. Keesokan paginya, di tengah perjalanan, Hana dan Lau melihat gubuk tempat Philip istirahat semalam. Ketika mengamati dari kejauhan, terlihat ada 2 teman Philip sedang berjaga. Lau lalu memberitahu Hana dan memberikan pistol lalu pisaunya.
kemudian menyuruhnya tetap diam berjaga di sini. Sementara dia akan ke sana berpura-pura menyamar jadi nenek-nenek yang tersesat. Oh, excuse me. I was looking for my dog. Are you alone? Okay, 2 minutes. Oh, bless your heart. She lost her dog, man. Whoa, Just an old lady. the soup smells so good. Satu orang nenek-nenek berhasil mengalahkan dua pria bertubuh besar itu. Lo lalu bertanya kemana Philip membawa Vi. Salah satu teman Philip menjawab, Vi rencananya akan dibawa ke mercusuar pantai. Setelah dapat informasi, Lo langsung membunuhnya. Tak lama kemudian Hana masuk. Melihat kekacauan di sana, Hana bertanya siapa Lo sebenarnya. Dengan santai, Lo menjawab, dia adalah subscriber dan penonton setia Hans Film Guys. Mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa jam berjalan, mereka memutuskan istirahat terlebih dahulu di bawah batu besar. Sebagai seorang mantan agen khusus CIA, Lo bisa membuat api hanya dari kapas salep luka dan baterai. Lo lalu bertanya sebenarnya apa tujuan suami Hana menculik anaknya sendiri. Sambil menangis, Hana cerita, dulu Philip adalah mantan tentara yang sering berbisnis ilegal menjual senjata, bahkan bom rakitan ke negara-negara konflik. Mungkin karena trauma perang saat masih menjadi tentara, Philip jadi sering memukulinya di rumah. Setiap kali Philip mengamuk, Hana akan memberi kode agar Vi bersembunyi dengan berkata, game akan dimulai. Hingga suatu hari ketika hanya ada Philip sendirian di rumah, CIA mengepung. Namun sebelum sempat ditangkap, Philip meledakkan rumahnya. Hana sendiri juga bingung kenapa sekarang Philip masih hidup. Mendengar cerita itu, Lo pun terdiam. Saat melanjutkan perjalanan, jembatan penghubung menuju pantai rusak akibat pohon tumbang. Karena tak punya pilihan lain, mereka terpaksa tetap nekat lanjut. Lo pun menyuruh anjingnya pulang. Meski terluka parah, perjalanan harus tetap dilanjutkan. Dengan sisa tenaga, dua wanita tangguh ini terus berjalan. Sore hari mereka akhirnya sampai di wilayah sekitar pantai. Saat sedang memeriksa jejak Philip, Hana menemukan boneka kesayangan Vi rusak. Dari arah bebatuan, Lo melihat ada asap. Ia yakin Philip dan Vi pasti ada di sana. Karena tak ingin membahayakan Hana, Lo memberikan walkie-talkie lalu menyuruhnya naik ke atas bukit untuk menghubungi polisi. Tanpa curiga sedikit pun, Hana bergegas ke atas bukit. Lo kemudian mulai memeriksa daerah bebatuan itu. Ternyata dugaannya benar, Vi ada di sana. Waktu mau menolong Vi, dari belakang Philip muncul menodongkan pistol sambil bertanya kenapa Lo membawa istri dan putrinya ke pulau ini. Mendengar pertanyaan itu, Lo menjawab, dia hanya ingin menyelamatkan menantu dan cucunya dari kekejaman putranya sendiri. Lo terluka parah. Sambil membawa Vi pergi, Philip berkata, bila ingin menyelamatkan cucunya, maka Lo harus datang ke mercusuar. Sementara itu di atas bukit, Hana berhasil menghubungi Renkin. Tapi tak lama kemudian walkie-talkie-nya mati. Waktu kembali, Hana kaget melihat kondisi Lo. Ketika ingin mengambil perban di tas Lo, Hana menemukan foto Philip yang kemarin malam dia berikan dan selembar kartu pos. Hana bingung bagaimana Lo bisa punya kartu pos dari Philip. Padahal mereka tak saling kenal. Karena terpojok, Lo pun mengakui kalau Philip sebenarnya adalah anak kandungnya.
Dulu setelah dapat kabar Philip meninggal, Lau membayar sahabat Hana untuk membujuknya pindah ke pulau ini agar bisa melindungi cucu kecilnya dari dekat. Mendengar semua pengakuan barusan, Hana sangat kecewa. Ia lalu pergi dari sana mencari V sendirian. Pagi hari, Lau mendengar suara Rankin datang naik motor ATV. Semalam saat dia melapor ke kantor untuk menolong Lau dan Hana, kepala polisi bukannya mengirim bantuan tapi malah menghubungi pihak CIA. Kepala polisi memberitahu kalau Lau adalah buronan CIA paling dicari karena telah membongkar keterlibatan CIA dalam kudeta negara Iran. Rankin menyuruh Lau segera pergi sebelum CIA datang menangkapnya. Di sisi lain, Hana sampai di mercusuar. Melihat V ketakutan, Hana memohon agar Hana dapat memeluk dan menenangkan V sebentar saja. Karena kasihan, Philip mengizinkannya. Waktu berpelukan, Hana berkata, game dimulai. V yang mengerti maksud sang ibu pun pura-pura izin ke toilet untuk bersembunyi. Tepat setelah V pergi, Hana langsung menembakkan pistol yang ia ambil dari teman-teman Philip di rumah gubuk sebelumnya. Namun luka tembak bukan apa-apa bagi mantan tentara seperti Philip. Ia dengan mudah membalikkan keadaan. Ketika terpojok, Hana ingat di kantongnya ada pisau pemberian Lau kemarin. Hana berhasil lolos dan bergegas mencari V. Saat mereka bertemu, terdengar ada suara langkah kaki mendekat. Ternyata itu adalah Lau. Lau bilang ada bom di sini. Ia menyuruh Hana keluar duluan, sementara dia akan menjinakkan bomnya. Dari atas, waktu Philip menyalakan bom, dia bingung kenapa bomnya tak meledak. Ternyata Lau berhasil menjinakkan duluan. Philip begitu marah, lalu buru-buru mengejar. Di luar, helikopter CIA datang. Untuk mengalihkan perhatian, Lau merakit pengendali jarak jauh bom yang barusan dia jinakkan, kemudian meledakkannya. Helikopter CIA pun memeriksa mercusuar itu. Dari kejauhan terlihat Philip mulai mendekat. Lau di situ menyuruh Hana pulang duluan membawa V, karena dia harus mengurus anak nakalnya terlebih dahulu. Sesampainya di rumah nanti, Lau berpesan agar Hana membaca surat yang sudah dia tulis. Sebelum pergi, Hana meminta Lau berjanji jangan sampai mati. Sebagai nenek, Lau masih punya tanggung jawab untuk membahagiakan cucunya. Mendengar kalimat itu, Lau si nenek jutek akhirnya tersenyum. Lau tertusuk. Di momen itu, Lau menatap wajah Philip lalu memeluknya. Ia memeluk putranya sangat erat. Beberapa hari kemudian, Rankin mengunjungi Hana di rumah Lau. Di sana, Hana sedang diinterogasi dua agen CIA. CIA bertanya apakah Hana tahu di mana keberadaan Lau sekarang. Ternyata di TKP kejadian kemarin, CIA hanya bisa menemukan mayat Phillips. Mereka yakin Lau pasti masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Namun karena tak dapat banyak informasi, dua agen CIA itu pun pergi. Hana lalu memberitahu Rankin kalau dia akan kembali ke kota. Mendengar keputusan barusan, Rankin hanya bisa mendukung. Setelah mengemasi barang-barang, Hana bersama V meninggalkan pulau. Di kapal, ketika memandangi indahnya laut, dari kejauhan ada seorang yang sedang mengawasi mereka berdua. Orang itu adalah Lau.